Em, Sebetulnya ini omongan yang aku sering ngobrol ke klien-klienku. Dan kebetulan kemarin aku ada klien yang, dia udah 2 kali datang ke aku, cowok. Dan dia salah satu klien yang memang agak berbeda. Ada beberapa klienku yang memang agak berbeda. Memang mereka datang ke aku tuh benar-benar mau belajar tentang dirinya tuh benar-benar secara utuh, secara dalam, bukan hanya diri tapi kehidupan. Apa sih kehidupan itu? Dan fenomena alam. Jarang orang yang mau terbuka dengan hal-hal seperti itu. So I really appreciate people who come to me with those kinds of intentions. Aku jelasin cara aku berpikir, melihat kehidupan dan pelajaran. Kenapa banyak orang yang hidupnya mentok di situ-situ aja? Mereka udah coba mungkin cari ilmu sana sini, but apa yang membuat mereka pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa? It's because kalau kita sebut, pasti kita sering dengar orang bilang mentalnya masih mental miskin gitu. Satu, kemarin ini juga temenku ada bilang, ya susah di Yun karena orang Indonesia itu masih mentalnya mental miskin. Mereka menganggap kalau ada yang gratis ngapain bayar. Padahal apa yang kita bayar itu kita akan dapat sesuatu yang berbeda. Secara psikologis pun sama sebetulnya. Dan kalau aku cara pikirnya gini, aku ngomong sama beberapa klienku, aku jelasin seperti ini. Aku bilang, aku pun belajar dari orang lain. Aku ngambil course, aku ngambil workshop. Kenapa? Kenapa aku mau bayar mereka yang mana nggak murah? Kenapa? Aku bilang gini, di dalam dunia ini ada miliaran buku yang nggak mungkin kita baca semua. Dan berbagai macam pengalaman hidup orang yang mungkin gak kita jalani dan kita gak rasain. Human is unique gitu. Masing-masing orang punya perjalanannya sendiri-sendiri. Dan especially orang-orang yang sudah punya high awareness, orang-orang yang punya high level of consciousness, mereka ngelewatin jalan yang mungkin gak kita lewatin gitu, atau belum kita lewatin. So, mereka belajar, mereka baca buku, mereka sudah belajar dari berbagai sumber sampai mereka mampu mencerna. Karena pada saat kita terus belajar, kita punya level of intelligence itu juga bertambah sebetulnya. Dan aku menganggapnya seperti ini, sesimpel ini. Aku menganggap aku nyewa dengan aku bayar mereka, aku nyewa otaknya mereka. Aku bayar otaknya mereka, aku sewa. Untuk apa? Mereka sudah belajar banyak, mereka mengalami pelajaran-pelajaran hidup yang mereka sudah compile lah. Ya istilahnya udah mereka compile. Dan aku tinggal belajar dari mereka yang udah jadi, udah di-compile gitu. Dan buku-buku yang mereka baca pun mereka kan pasti ada pelajaran yang mereka juga ajarin ke aku kan ya. So, aku merasa aku bayar mereka itu aku nyewa atau ngerenting otaknya mereka aja sebenarnya. Kalau ngomong kasarnya ya sesimpel itu. Dan sometimes aku juga minta buku, misalnya rekomendasi buku apa. Jadi aku nggak usah nyisirin sendiri. Dan setelah aku belajar sama orang pun aku pilih-pilih, nggak sembarangan aku mau belajar sama orang gitu loh. Aku perhatikan dulu orangnya seperti apa, dia pemahaman apa yang dia pelajarin seperti apa. Dan banyak orang yang menganggap zaman sekarang ada sosmed, ada YouTube, ada Instagram. I'm telling you, this is the truth. Selama kamu cuma nyari dari sosmed, kamu tidak akan kemana-mana. You will not go that far, no way. Karena kalau kita ngomong dari faktor psikologis pun, orang yang dia membayar, dia akan punya keinginan untuk belajarnya akan lebih tinggi.
Itu secara psikologis pun seperti itu. Dan kalau buat aku, kita belajar itu kan kepingan-kepingan ya, kepingan ilmu ya gitu. Dari 1, 2, 3 terus itu adalah kepingan ilmu. Dan buat aku, waktu itu lebih mahal daripada uang. Waktu, karena buat aku waktu itu kita nggak bisa ambil balik. Uang masih bisa dicari, tapi waktu yang udah terbuang itu tidak akan kembali. Uang yang pernah terbuang masih bisa kembali. Waktu itu nggak bisa. So, aku orang yang sangat-sangat berpikir tentang value itu udah dalam kategori buat aku time is money tuh, that's really time is money. Buat aku nggak, time is money itu means a lot for me gitu. Dari waktu misalnya 1 tahun aku belajar dari orang, aku ya sewa otaknya orang, aku bisa belajar sekian banyak dibanding orang yang cuman belajar kepingan-kepingan dari sosmed. Setahun dia nggak akan nyampe kemana-mana. Tapi aku belajarnya pasti udah lebih banyak dari dia, jauh. Ditambah lagi, saat kita belajar sama orang, kita dibimbing, yang kita nggak paham kita bisa tanya loh. Sampai kita paham loh. Karena yang disebut dengan consciousness, selama kesadaran kamu belum sampai sana, kamu belum reach that point, ya kamu nggak akan nyampe. Terus gimana caranya orang bisa nyampe? Melalui perjalanan hidup. Perjalanan yang kamu jalanin mau seberapa jauh, waktu yang kamu mau buang seberapa jauh sampai kamu nemu poin itu. Kalau itu pun kalau nemu. Seberapa juga kesadaran kamu, seberapa juga kesungguhan kamu kan? Selama kita belum ada di level itu, kita tidak mampu berpikir seperti orang yang udah ada di level itu. Sama dengan kamu ngomong sama anak SD, pelajaran anak SMA deh, nggak usah ngomong anak kuliah. Kamu ngomong sama anak SD, pelajaran anak SMA, yang mana si anak SD ini bukan anak bodoh, dia pinter, misalnya anggaplah dia juara di kelasnya. Tapi selama dia belum menjalani proses SMP, SMA, ya dia nggak akan ngerti. Paham ya? Mau kamu paksain kayak gimana, nggak akan bisa kamu meraih itu. Sampai kamu dibimbing sama orang, dikasih tahu begini cara mikirnya. Kenapa bisa begini? Mereka punya pengalaman hidup juga bisa ngajarin kamu prosesnya seperti apa. Dan hidup itu ya, ini aku cuman kasih example, walaupun tidak persis sama ya, karena hidup itu berbeda sama kita sekolah itu lain gitu loh. Ilmu kehidupan itu sama ilmu pengetahuan yang kita dapat di sekolah itu berbeda, sangat berbeda. Kenapa? Karena dibutuhkan emotional intelligence untuk meraih ilmu kehidupan. Banyak orang yang mungkin baca buku yang sama, belum tentu pemahamannya bisa sama. Belum tentu yang satu bisa memahami isi buku itu. So, kalau buat aku, one day, ya, kamu seumuran aku, one day, kamu akan sadar bahwa pentingnya waktu. Karena kamu sudah tidak, ya mungkin kalau kalian masih umur 20-an, bahkan ada yang udah 30-an masih yang kayak, kalau memang ada yang gratis kenapa gue harus bayar gitu. Well, one day kamu seumuran aku, kamu baru tahu. Pada saat kamu seumuran aku, ilmu kehidupanmu sampai mana? Kalau aku pribadi, aku tidak mau menyesal. Satu hari aku tambah umur, ilmuku tambah. Aku tidak mau hidupku stuck, aku tidak mau tua dengan kebodohan, dan aku tidak mau menjalani hidupku dengan ketidaktahuan, dengan kebingungan, karena buat aku itu menyiksa. Ngapain aku menyiksa hidupku sendiri? Ngapain aku menyiksa diriku sendiri? So, aku menganggap Tuhan memberikan aku otak, Tuhan memberikan aku kemampuan untuk mencari uang dan segala macam. Ya, aku buang itu ke tempat yang benar. Karena buat aku ya, kalian mungkin juga banyak yang udah pernah tahu, money is energy. Ada yang kamu harus keluarin. Nah, keluarin ini energinya seberapa? Karena itu yang akan kamu tarik balik. So, orang yang pelit sama ilmu buat dirinya, dia nggak akan mendapatkan ilmu kehidupan. Kalau ngomong money is energy itu juga bicara tentang hukum tarik menarik.
kamu mengeluarkan itu untuk sebuah ilmu, kamu akan mendapatkan ilmu juga. Seberapa willingness kamu, karena banyak orang yang justru terbalik, mereka tidak willing untuk education, mereka tidak willing untuk knowledge, mereka lebih willing untuk apa yang mereka suka, gadget lah, skincare lah, whatever, mereka berani bayar mahal. Tapi untuk knowledge, untuk dirinya sendiri malah mereka nggak mau. Tapi habis itu dalam kehidupan mereka gonjang-ganjing, mereka menyalahkan keadaan. For me, that's stupid. Because you don't want to educate yourself. You don't want to gain knowledge. And once you get the problem, the situation yang bikin kamu goyang, yang sebetulnya bisa kamu pelajari, akhirnya kamu stuck di satu tempat yang kamu nggak tahu harus bagaimana. Dan you still coba cari sana sini buka YouTube. Aku nggak bilang di YouTube itu tidak banyak video-video yang bagus, banyak gitu loh. Tapi kalau kita bicara core essence, pelajaran yang benar-benar sampai ke intinya, itu enggak. Kamu ibaratnya kasarnya juga kamu nyari kepingan itu satu butuh waktu panjang. Abis mencari kepingan, kamu harus coba pelajarin lagi sendiri. Kalau yang tadi aku bilang, kesadarannya belum nyampe, ya muter aja di situ. Dikasih knowledge yang lebih tinggi nggak akan bisa kunyahnya, karena belum nyampe. Nah, tapi kalau kamu di guiding itu lain. Kalau aku cara belajarnya begitu. Aku lebih baik, aku sewa otaknya orang. Dia bisa ngajarin aku. Dia bisa ngebantu aku membuka pikiranku yang tadinya aku sendiri nggak mampu. Tapi balik lagi, aku juga belajar dari orang-orang yang betul-betul udah aku screening, udah aku sisirin lah ibaratnya. Tapi buat aku ya balik lagi, because I set my priority. Buat aku time is more valuable than money. Uang, selama aku punya otak, uang masih bisa aku cari. I have the capability of, accumulating wealth. But yang namanya ilmu, itu butuh waktu. Mencari uang butuh waktu nggak? Iya. Tapi tidak selama mencari ilmu. Dan kehidupan sehari-hari kita bukan hanya butuh uang, tapi kita butuh ilmu. Karena kalau tanpa ilmu kita dalam kehidupan itu ya kita cuman hidup kayak robot. Kita cuman banyak banget orang bahkan yang life purpose-nya aja dia nggak tahu. Jadi dia hidup ya cuman kayak ngejalanin hidup. Kayak aku baca satu buku, ada istilah seperti ini yang which is menurutku ini bagus banget. Anggaplah kamu hidup di dalam satu kerajaan dan seorang raja memberikan kamu task, memberikan kamu tugas, lalu kamu keluar dari kerajaan itu dan untuk menjalani tugasmu. Kamu menjalani tugasmu, ibaratnya kamu mencoba untuk menjalani tugas-tugas yang lain. Tapi tugas inti dari yang diberikan oleh si raja kepada kamu, kalau tidak kamu lakukan, berarti selama kamu keluar dari kerajaan itu, kamu tidak melakukan apa-apa sebetulnya. So, buat aku, that is very profound. Karena mengajarkan aku untuk berpikir, setiap manusia hidup itu punya yang namanya purpose. We have the role in this life. Role-nya itu apa? Banyak yang nggak tahu. Apa sih purpose mereka dalam hidup? Nggak tahu. So mereka nggak pernah benar-benar ngerasain hidup. So mereka hidup itu cuman sebatas punya duit seneng, punya pasangan seneng, that's it. Mereka bahkan tidak tahu arti hidup itu apa. Purpose yang membuat kebahagiaan yang hakiki itu apa? Ya mereka berjalan dengan ya istilahnya ya going through the motion of life aja sampai tua. Sampai tua ya hidupnya cuma begitu-begitu aja. I don't want to live like that. I want my life to be meaningful. I understand everything. I understand why I'm here. Who I am. I want to know all of that. Walaupun mungkin tidak semua orang tertarik untuk mengenal hal itu, but that's okay. But apa yang kamu fokuskan, disitulah hidupmu berada. Kamu tidak mau fokus ke situ ya nggak apa-apa. Tapi ya hidupmu ya begitu-begitu aja, ya dinikmati saja. Don't complain gitu loh.
So if you want your life to be meaningful, then make an effort to make your life more meaningful. Lewat mana? Lewat pengetahuan. Siapa kamu? Seperti apa hidup kamu? Apa role kamu dalam kehidupan ini? Kita semua bakal meninggal, kita semua bakal mati, kita nggak akan selamanya hidup di dunia ini. What kind of life that you want to have in this lifetime? So maybe this is not something yang enak didengar sama kebanyakan orang, but this is the truth of life that you cannot deny. So dengan banyaknya teknologi, justru awareness itu justru semakin dibutuhkan karena kita hidup di dunia yang penuh. Semakin banyak teknologi itu kan semakin banyak ilusi, semakin banyak ilusi. Okay, so yeah, this is how I how I get knowledge, bagaimana aku menjalani hidupku, karena aku punya prioritas dalam hidupku. Aku nggak tahu kalian punya prioritas atau tidak, prioritas itu kemana. I have my own priority and I have my my way of bagaimana cara aku berpikir. Karena gini, bagaimana kamu berpikir mendapatkan ilmu atau bagaimana kamu berpikir tentang kehidupan, apa yang kamu anggap lebih valuable buat kamu, itu akan mendiktate bagaimana hidupmu. Ngerti nggak? Jadi kehidupan kamu adalah hal-hal yang kamu putuskan. Misalnya contoh, kamu memutuskan, oke, gue cuma mau belajar lewat YouTube, gue lewat sosial media, oh ya nggak masalah. Tapi itulah kualitas hidupmu nantinya. Karena kamu tidak punya prioritas, kamu cuma menjalani saja. Ya selama perjalanan itu ya kamu cuma muter-muter di situ. Karena itu yang kamu pilih. So, what is your mindset? Ya, awal itu pasti dari pola pikir. Seseorang, kalian lihat orang-orang yang kehidupannya itu maju, kehidupannya itu bermanfaat, kehidupannya itu berarti. Mereka punya mindset yang berbeda. So, semua itu datang dari mindset. Mindset kamu udah bagus, cara kamu mengaplikasikan dalam hidup pun akan berbeda. Jadi apa yang kamu lakukan dalam hidupmu itu menunjukkan kualitas dirimu. Itulah siapa kamu. Walaupun dalam hal bagaimana kita mendapatkan ilmu, itu pun mulainya kan dari pikiran, dari mindset. So, aku dari dulu orang yang karena buat aku ilmu itu sesuatu yang sangat berharga. Waktu itu yang sangat berharga. Justru ibaratnya sesuatu yang tidak terlihat, buat aku justru itu sangat berharga. Itu yang merubah kehidupanku. Bukan aku beli ini beli itu yang merubah kehidupan. Itu tidak merubah kehidupanku. Itu membuat aku happy sesaat doang kok. Tapi yang merubah kehidupanku justru sesuatu yang tidak terlihat. Tapi itu berefek besar justru dalam perkembangan diriku dan bagaimana aku melihat kehidupan. Okay? So this is how I learn about things dengan waktu, this is my mindset, bagaimana aku mendapatkan ilmu, bagaimana cara aku berpikir mendapatkan ilmu itu ya seperti itu. Okay, thank you so much for listening and I'll see you in the next audio. Bye.